Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sahabat berbagi, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan masih mengenai seputar jin ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang asal muasal penciptaan jin. Nah, dan tema yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai satu masalah yang sering dipermasalahkan oleh orang banyak, yaitu tentang jika jin itu diciptakan dari api, jin kafir misalkan diciptakan dari api, bagaimana dia akan merasakan panas ketika nanti pada di neraka pada hari akhir itu, setelah hari kiamat disiksa dengan apakah bisa merasakan panas seperti itu jika benar jin itu diciptakan dari api. Tapi kalau misalkan kita mau berpikir secara jeli gitu dan memahami hakikatnya, tentu semua orang juga tahu ya bahwa asal muasal penciptaan daripada manusia sendiri itu dari tanah liat. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat. Tetapi pada masa sekarang ini manusia bukan lagi diciptakan bukan lagi tanah liat, bro, gitu. Bukan lagi merupakan bentuk tanah liat sendiri. Begitu pula tentang jin ya, tentang asal muasal jin. Memang awalnya itu diciptakan dari api, tetapi mereka bangsa jin ini sekarang bukan lagi api gitu. Ini hanya asal muasalnya sebagaimana tadi manusia, bahwa dulu ketika Nabi Adam diciptakan itu dari tanah liat, tapi sekarang asal muasal manusia tidak lagi diciptakan dari tanah liat. Begitu pula jin ya, golongan bangsa jin. Sekarang mereka bukan lagi diciptakan bukan lagi berasal dari api dan bukan merupakan bentuk api seperti api nyala api sekarang ini. Itu hanya ini bercerita soal asal muasalnya saja gitu. Bahkan diantara banyak hadis, ada hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih menurut syarat Imam Bukhari ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat, tiba-tiba datanglah setan itu menghampiri beliau. Jadi ketika Rasulullah sholat, itu datang setan kepada beliau, kepada Rasulullah. Maka beliau pun membantingnya lalu mencekiknya. Kemudian beliau bersabda, hatta wajadtu burda lisanihi ala yadai. Kata Rasulullah, sampai-sampai saya merasakan dingin lidahnya pada tanganku. Begitu kata. Jadi ketika Rasulullah mencekik dan membantingnya itu, bahkan lidah setan itu terasa dingin di tangan beliau. Nah, ini menjadi bukti atau sebagai penunjuk jika bangsa jin ini sekarang masih dalam bentuk api, tentu tangan Rasulullah itu akan merasakan panas, tidak lagi dingin ya. Seperti itu. Kemudian diantaranya juga adalah sabda Rasulullah SAW, inna aduwallahi iblisa ja'a bisihabim min narin litaj'alahu fi wajhi. Sesungguhnya musuh Allah yaitu iblis datang membawa pelita dari api dan hendak melemparnya ke wajahku. Gitu. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. Bahkan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan selengkapnya akan disebutkan nanti di kemudian. Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab beliau Al-Muwatta, di dalam kitab Al-Muwatta dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, jadi pada malam Isra Miraj, Rasulullah SAW itu melihat jin ifrit mengejar beliau sambil membawa seberkas api. Ya. Jadi ketika malam Isra Miraj, beliau melihat jin ifrit itu membawa nyala api ya. Kemudian berkata kepada beliau iblis itu gitu,
Jibril, mohon maaf. Jadi bahkan malaikat Jibril berkata kepada beliau, maukah Anda aku ajari beberapa kalimat atau doa yang jika Anda mengucapkannya, maksudnya Anda itu adalah Rasulullah, niscaya nyala apinya akan padam dan bahan bakarnya akan habis. Ya, ada satu bacaan khusus yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad yang berkhasiat ketika doa ini dibacakan itu nyala apinya akan padam ya, nyala apinya akan padam, bahkan bahan bakarnya akan habis yang dibawa oleh jin iblis ini, seperti itu. Nah, dua hadis tadi itu menjadi bukti bahwa iblis tetap berada dalam wujud apinya. Bukan, ini menjadi bukti bahwa jika iblis tetap dalam wujud apinya gitu, tentu dia tidak akan membutuhkan seberkas api tadi itu, ya. Itu satu bantahan. Jadi kalau misalkan benar iblis masih dalam bentuk api sekarang ini, tentu dia tidak akan membawa api gitu. Karena tidak membutuhkan lagi. Tinggal misalkan anggapnya misalkan ini tangannya di api, tinggal gitu, seperti itu. Jadi tidak lagi membutuhkan nyala api kalau memang pada masa ini betul-betul masih dalam bentuk api. Kemudian ada dalam hadis yang lain, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan berpindah-pindah dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Nah, itu. Ini satu hadis lagi yang merupakan bantahan akan pernyataan tadi bahwa jika jin kafir misalkan atau setan itu diciptakan dari api, apakah bisa diselesaikan dengan api, nyala api neraka. Nah, ini salah satu bantahannya juga. Logikanya jika setan itu tetap dalam bentuk api gitu, tentu kita akan merasakan kepanasan itu ketika setan-setan ini berpindah-pindah di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia melalui aliran darah jika memang tercipta dari api, seperti itu. Kemudian apabila ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah gangguan atau godaan setan, maka jawabannya adalah bahwa para ulama usul fiqih itu menyepakati tidak bolehnya mengalihkan makna suatu kalimat dari maksud zahirnya gitu, kecuali jika ada penghubungnya. Lalu dalam hadis tadi misalkan apakah ada penghubungnya gitu, ini kan zahir seperti itu, jadi tidak boleh dimaknai dengan makna yang lain gitu, kalau tidak ada penghubungnya, seperti itu. Kemudian bukti yang lain adalah ketika manusia diciptakan dari tanah liat awalnya itu, apakah dia tidak akan merasakan sakit ketika dilempar dengannya? Misalkan sekarang manusia diciptakan dari tanah liat awalnya, apakah ketika misalkan kita dilempar oleh bata itu tidak akan merasakan sakit? Tetap merasakan sakit. Atau pada masa-masa sekarang ketika memang asal muasal manusia itu sendiri tidak diciptakan dari tanah liat tapi dari air ya, dari air mani, apakah manusia tidak akan merasakan sakit ketika disiksa dengan air? Tapi tetap kan merasakan sakit. Misalkan kalau teman-teman pernah mengendarai motor ya, saat hujan deras sekali, misalkan teman-teman itu ngebut saat hujan deras, pasti teman-teman tetap merasakan sakit gitu, karena rintikan-rintikan hujan ke wajah kita, tetap merasakan sakit, seperti itu. Tentu bantahan yang paling tepat dan baik akan pertanyaan tadi, bahwa jin apakah bisa disiksa dengan api neraka, yang pada awalnya kita tahu ya, pada awal mula penciptanya itu sendiri diciptakan dari nyala api. Tentu jawabannya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah maha kuasa, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada
kesalahan atau kekurangan, salah dan kekurangan dari saya, baik dan benarnya datang dari Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.